Baik, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, mari sama-sama kita memperhatikan Alkitab kita. Sore hari ini kita masih di dalam tema bulanan kita, ya, yaitu tentang dampak dari kuasa. Dampak dari kuasa. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita 1 Petrus. Kitab 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ketiga. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Kalau sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan, sore hari ini saya akan menyampaikan tiga hal penting, tiga dampak dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Tiga dampak kuasa yang ada di dalam kita, yang melalui kita apa yang Tuhan kerjakan. Mari kita lihat bersama-sama. Yang pertama, dampak yang pertama dari kuasa yang bekerja, seperti tadi di dalam 1 Petrus dikatakan di sana bahwa karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Pertama adalah Tuhan menganugerahkan kepada kita segala sesuatu untuk hidup yang saleh. Nah, segala sesuatunya ini di sini di dalam ayat ini kita belum tahu segala sesuatu yang dimaksudkan di sana apa. Tapi kita bisa temukan itu di dalam ayat yang keempat. Dalam ayat yang keempat juga dikatakan di dalam ayat 4 tadi dilanjutkan, di sana ada janji-janji yang berharga. Janji-janji yang berharga dan yang sangat besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian lebih lengkapnya kita lihat di dalam ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima di sana dikatakan begini, janji-janji yang berharga dan sangat besar itu berbicara tentang pertama, bahwa di sana Rasul Petrus katakan di dalam imanmu, kepada imanmu itu kamu harus menambahkan, kamu menambahkan yang namanya kebajikan. Kepada kebajikan ada pengetahuan, kepada pengetahuan ada penguasaan diri, kepada penguasaan diri ada ketekunan, kepada ketekunan ada kesalehan. Dan di dalam kesalehan itu ditambahkan lagi kasih akan saudara-saudara dan kasih akan semua orang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, kita perlu ketahui bahwa surat 2 Petrus ini ditulis dalam kondisi ditulis kepada orang percaya, orang yang sudah percaya, tapi juga bahwa mereka adalah orang yang sedang mengalami pergumulan, tantangan di dalam iman mereka kepada Tuhan. Nah, di tengah-tengah situasi ini, Petrus memberi nasihat kepada gereja saat itu, kepada orang percaya waktu itu. Sekalipun di tengah-tengah situasi itu, Petrus katakan bahwa oleh anugerah Tuhan, Tuhan telah mengaruniakan kepada kita janji-janjinya yang berharga. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah tadi saya katakan bahwa hal-hal yang berguna untuk kesalehan kita. Nah, di sini kita bicara kuasa ini, di sini lebih bekerja ke dalam diri kita. Ke dalam diri kita di sini yang dimaksud Allah mengaruniakan hal-hal yang membentuk kita, membentuk karakteristik kita untuk supaya kita menjadi orang yang benar-benar mengenal Allah dengan sesungguhnya. Saudara yang saya kasihi, nah di sana dikatakan tadi bahwa Allah mengaruniakan, tadi saya bilang ini ke dalam. Nah, seringkali kan yang suka kita dengar kuasa itu bekerja, kuasa itu kalau bulan lalu kita belajar tentang kuasa itu bagaimana kuasa itu bekerja, kuasa yang diberikan untuk menginjak kalajengking dan ular, kemudian menahan kekuatan musuh. Nah, ini kuasa yang keluar dari dalam kepada kita melakukan sesuatu. Tapi di dalam surat ini
Nah, saya mau katakan kuasa itu bekerja ke dalam kita dalam hal pembentukan karakter kita. Supaya karakter kita ini benar-benar tujuan akhir kita adalah serupa dengan Kristus. Nah, karakter itu yang harus terbentuk di dalam kita. Nah, Petrus mengatakan ini, sekalipun jemaat waktu itu, gereja waktu itu sedang mengalami tantangan, pergumulan iman mereka, tapi Petrus katakan bahwa di dalam situasi seperti itu, Tuhan menganugerahkan kepada kita, Tuhan memberikan kepada kita. Bapak Ibu, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, seringkali kalau zaman dulu, orang dulu, mereka berpikir bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan, atau dengan kata Tuhan memberkati kita, nah seringkali diartikan dalam pengertian jasmani, memberkati kita. Tapi di sini mari saya mengajak kita untuk memahami bahwa berkat Tuhan itu bisa jasmani, tapi di sini dalam bentuk rohani. Apa saja yang dikaruniakan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang kelima tadi kita sudah baca di sana bahwa ada kebajikan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, tujuannya apa? Kenapa Tuhan memberikan kepada kita? Kenapa Tuhan mengaruniakan segala janji itu? Kenapa Tuhan memberikan itu untuk kepentingan kesalehan kita, kepentingan supaya kita benar-benar terbentuk sebagai orang yang benar. Nah, di sini ada dua hal kenapa Tuhan mengaruniakan semua itu kepada kita. Yang pertama, di dalam ayat yang kelima dikatakan supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu dunia yang membinasakan. Di tengah-tengah pergumulan pada waktu itu, gereja pada waktu itu, dalam tantangan itu, situasi apapun, bahwa benar-benar diperlukan orang-orang percaya yang teguh pada iman mereka. Orang-orang percaya yang benar-benar dalam penampilan, dalam kehidupan keseharian. Jadi bukan hanya saja mereka mengaku dengan mulut, bukan hanya saja mereka percaya, bukan hanya mereka mengatakan bahwa mereka adalah Kristen, tapi dari gaya hidupnya, dari pola hidupnya kelihatan di sana bahwa mereka adalah benar-benar. Nah, di sini dikatakan bahwa supaya mereka memperoleh bagian dalam kodrat ilahi. Karena kodrat ilahi di sini adalah mengembalikan manusia kepada tujuan awal dari ciptaan Tuhan. Kalau kita kembali kepada Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26-27 di sana dikatakan bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Dia menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan Allah. Manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi gambaran itu menjadi rusak ketika manusia jatuh dalam dosa. Dosa membuat gambaran itu hilang. Gambaran itu menjadi rusak. Gambaran dari karakter Allah di dalam diri manusia. Dan bagian dari kehidupan Allah yang ditaruh di dalam manusia itu menjadi hilang karena dosa. Nah, sejak dari saat itu manusia tidak lagi mampu untuk menampilkan karakter yang benar, tidak mampu lagi menampilkan gambaran itu, tidak mampu lagi untuk menampilkan karakter yang Allah inginkan. Artinya bahwa bisa berarti hilang, tapi juga bisa berarti juga dosa itu membuat karakter itu menjadi lemah, kualitasnya menjadi lemah, sehingga manusia berusaha untuk menampilkan itu, tapi gak bisa. Karena itu saudara yang dikasihi Tuhan, karena kelemahan di dalam tubuhnya, sehingga dia kehilangan kekuatan untuk menampilkan karakter itu, karakter ilahi itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan kita bersyukur kepada Tuhan, ketika Yesus datang, Yesus mati di atas kayu salib, Yesus dikuburkan, bangkit pada hari ketiga, maka semua itu dikembalikan. Ada jalan untuk mengembalikan karakter itu melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada peluang, ada jalan untuk mengembalikan karakter itu. Maka di dalam Yesus kita memperoleh kembali gambaran itu. Memang ketika kita percaya Tuhan, bukan berarti terus kita tanpa kelemahan. Bukan berarti kita tidak bisa jatuh. Bukan berarti kita tidak bisa bersalah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
bahwa kehidupan untuk menuju keserupaan dengan Kristus itu adalah sebuah proses perjalanan hidup. Nah, di dalam perjalanan hidup itu, dalam mengikut Tuhan, di sanalah proses itu mulai terjadi. Proses pendewasaan itu, pembentukan itu terjadi di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tapi yang jelas adalah Tuhan Allah mengaruniakan kepada kita janji-janji yang berharga itu. Tuhan memberikan kepada kita, mengaruniakan kepada kita segala hal yang diperlukan untuk hidup saleh, untuk kita hidup benar di dalam Tuhan. Dan yang kedua, tadi saya katakan tujuan kenapa Allah mengaruniakan semua itu, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi di dalam ayat 5 tadi. Yang kedua adalah supaya kamu dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Di ayat yang ke-6 dari 1 Petrus pasal 1 tadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kuasa itu bekerja di dalam kita. Sekali lagi, salah satu tujuannya adalah supaya kita giat di dalam Tuhan, supaya kita giat dan berhasil dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, bukankah di dalam ayat yang ketiga juga tadi dikatakan begitu, bahwa Allah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup saleh oleh pengenalan kita akan Dia, pengenalan akan Tuhan. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, betapa pentingnya dalam kehidupan kita ini untuk mengenal Allah yang kita percayai, untuk mengenal dengan benar Yesus yang kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pengenalan itulah yang akan membawa kita untuk semakin bertumbuh, semakin dewasa di dalam Tuhan, karakter kita semakin bertambah di dalam Tuhan. Nah, tadi malam, dari cerita ini, saudara yang dikasih tadi, saya katakan kuasa ini bekerja di dalam diri kita. Dia bekerja di dalam kita untuk melakukan sesuatu. Jadi ketika kalau kuasa itu sudah bekerja membentuk karakter kita, jadi kita bukan hanya dampaknya itu, orang bukan melihat ketika kita menumpangkan tangan, orang bukan melihat ketika kita melakukan sesuatu mujizat, tapi orang melihat sikap kita, sikap hidup kita. Orang melihat cara berpikir kita, orang melihat gaya hidup kita, itu yang dilihat. Dampak dari apa yang ada di dalam hidup kita dinikmati, memberkati orang lain. Saudara yang saya kasihi, seringkali di dalam kehidupan kita bahwa kitalah kehidupan kita yang salah, pengenalan kita yang salah kepada Tuhan sering membawa kita kepada pengertian yang salah. Pengertian itu mempengaruhi sikap kita. Pengertian itu mempengaruhi cara bertindak kita, cara kita, karakter kita. Sehingga tidak jarang bahwa di dalam gereja seringkali orang bilang begini, ini orang rajin ke gereja, tapi kok sifatnya kayak begitu ya. Suatu ketika saya kutip sebuah cerita, saya baca di sebuah buku, tapi ini cerita sudah zaman dulu. Perdana Menteri India Mahatma Gandhi itu, dia baca pengajaran yang Yesus ajarkan, Matius 5 sampai 7. Dia terkagum-kagum dengan pengajaran itu. Waktu dia baca, wow, luar biasa, ini ajaran luar biasa. Tapi satu ketika dia datang, kemudian dia pergi masuk ke sebuah perkumpulan orang lagi kebaktian. Rupanya itu gereja. Waktu dia masuk ke sana, ternyata waktu dia masuk, dia ditolak untuk masuk ke dalam. Entah mungkin karena penampilannya yang kurang meyakinkan, atau penampilannya seperti orang miskin atau apa, sehingga dia dihalangi untuk masuk. Waktu dia pulang, dia kembali dan dia hanya mengatakan satu hal ini: Kristus yang digambarkan di dalam Alkitab itu sungguh luar biasa. Sungguh luar biasa. Ajarannya luar biasa. Tapi ketika aku berjumpa dengan orang Kristen, aku berjumpa dengan pengikut-pengikutnya, justru hal berbeda yang saya temukan. Hal berbeda yang saya saksikan. Saudara, kenyataan seperti ini seringkali banyak. Mungkin saudara, kalau di dalam gereja juga ada orang yang seringkali menilai sikap kita. Ada orang yang seringkali menilai cara kita, kehidupan kita.
Sehingga orang banyak mungkin menyimpulkan ini orang sudah melayani Tuhan, sudah mimpin ini, mimpin itu, sudah rajin ke gereja, tapi kok kayak begitu ya? Kok sifatnya seperti itu? Kok cara bicaranya seperti itu? Kok gaya hidupnya seperti itu? Nah, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam nama Tuhan. Nah, sering kali ini bicara tentang penampilan kita, karakter kita, bicara tentang karakter kita, pola pikir kita, bicara tentang semua itu. Nah, karena itu di dalam 1 Petrus tadi, nah kuasa itu bekerja ke dalam untuk membentuk kita, supaya ketika dari kehidupan kita terjadi dampak, ada kuasa yang keluar. Kemarin di doa bekerja, Pak Arifin bilang begini, bahwa dia menyebutkan tentang karunia dan karakter. Karunia akan membawamu naik, tapi karakterlah yang membuat engkau bertahan di atas puncak. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan karunia kita bisa lakukan apapun, tapi tanpa karakter yang baik kita akan jatuh, kita akan terjun bebas. Karena itu penting sekali, dua hal yang harus berjalan seimbang. Nah, betapa pentingnya karakter itu. Justru karakter itu yang mempertahankan kita di puncak, yang mempertahankan kita ada di atas karakter itu. Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, jadi sekali lagi bahwa apa yang ditekankan dalam 1 Petrus ini, bahwa lebih berbicara tentang kuasa itu mulai membentuk dari dalam diri kita, supaya dalam kehidupan kita karakter Kristus itu mulai terbentuk, dan orang melihat kita, orang mengalami kasih melalui kita, orang mengalami kebaikan melalui kita. Dari situlah maka orang akan tahu, dari situlah dampak itu. Saudara, saya pernah sampaikan ini kepada jemaat di tempat kami ibadah. Sikap kita, perbuatan baik kita, kasih kita, itu ibarat seperti sebuah bom, sebuah senjata di tangan kita ketika kita sedang membidik sesuatu. Saudara, di dalam hidup ini ada orang yang sulit sekali untuk membuka hatinya, membuka pikirannya untuk mengerti kebenaran, membuka hatinya untuk percaya Tuhan Yesus. Rasul Paulus pernah bilang begini, bahwa kami melayani, kami bukan melayani dengan kekuatan, tapi yang kami gunakan adalah kasih. Untuk apa? Untuk merubuhkan tembok dan kubu-kubu yang dibangun oleh pengetahuan manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bicara tentang apa? Cara berpikir, pola pikir untuk menembus, untuk menghancurkan pola pikir itu. Saudara, tadi saya bilang, perbuatan baik itu salah satu senjata. Karakter kita adalah salah satu senjata. Kenapa? Waktu kita melakukan sesuatu, contoh kita berbuat baik. Saudara, waktu kita berbuat baik mungkin tidak ada sesuatu yang kita lihat waktu itu. Tapi tahukah saudara, perbuatan baik kita itu seperti senjata, seperti sebuah peluru yang sedang kita tembakkan kepada sebuah sasaran. Perbuatan baik itu menghancurkan tembok-tembok yang dibangun. Perbuatan baik kita, karakter kita, kasih Kristus, kasih Allah di dalam kita, menghancurkan tembok penghalang itu. Saudara yang dikasih Tuhan, kemarin di tempat kami ada seorang anak muda, kami komsel, dia banyak cerita. Dia punya pengalaman masa lalu, punya trauma masa lalu, sehingga hari ini di dalam pelayanan dia punya ketakutan tertentu, punya kekhawatiran. Kekhawatiran yang paling menonjol itu adalah dia punya perasaan untuk tidak mau menyusahkan orang atau membuat orang kecewa dengan apa yang dia kerjakan, atau membuat orang kecewa dengan apa yang dia katakan. Saudara, dan itu membatasi dia, sehingga ketika ada pelayanan, ada apa, kita sarankan dia untuk ikut KGC. Nah, kemarin tuh KGC di tempat kami, mereka acara kebersamaan, kumpul-kumpul, kenalan begitu, jadi mereka pergi ke kafe begitulah. Kami sarankan, ayo kamu ikut ke sana. Ah, saya nggak mau, kan nggak ada ibadahnya. Itu kan cuma kumpul-kumpul, ngobrol-ngobrol, terus kemudian ngopi. Nggak mau, saya nggak mau ke sana. Nah, terus kami tanya, kenapa? Emang ada apa?
Jadi kamu pikir kumpul-kumpul dengan tidak adanya ibadah, tidak ada lagu, tidak ada firman Tuhan, kamu bilang itu bukan sebuah perkumpulan yang baik, bukan sebuah ibadah. Nah, dari situlah awalnya, terus kemudian kami mulai menelusuri cara berpikirnya. Nah, di dalam pola pikirnya itu, saudara, tadi saya katakan bahwa ternyata dia sudah membangun sebuah tembok, dia membangun sebuah kubu dalam pola berpikirnya. Dan dia dibatasi oleh pikiran itu. Sehingga ketika dipercayakan, ketika disuruh buat, ayo kamu gabung. Nah, pernah ditawarkan, dia pintar main musik, pintar main gitar. Kemudian bisa mimpin pujian. Terus ada pemimpin sekolah minggu, kemudian menawarkan, mau nggak kamu main musik di sekolah minggu? Kata dia bilang begini, enggak, saya nggak mau. Entah kenapa. Tapi satu hal mungkin yang kami duga adalah bagi dia mungkin terbiasa pelayanan itu adalah kalau di sekolah minggu itu mungkin kurang tenar. Di sekolah minggu mungkin tidak diperhatikan. Hanya pelayanan musik, main gitar di sekolah minggu. Bagi dia pelayanan itu di mimbar. Bagi dia dilihat orang. Bagi dia tampil di depan orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, nah dari sini tadi saya katakan ada orang-orang tertentu yang memang mereka dibatasi dengan pola pikir seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sebut tembok yang mesti dihancurkan, dia mesti keluar. Saya hanya bilang begini, selama kamu ada di dalam tembok itu, kamu akan seperti itu terus, kamu gak bisa lebih dari itu. Kamu gak bisa lebih dari cara berpikirmu, kamu gak bisa lebih dari pola pikir yang kamu bangun. Kamu mesti keluar dari sana. Kamu mesti keluar. Caranya bagaimana? Saya cuma bilang begini. Saya bilang tunggu waktunya. Saya gembala. Saya dan ibu kami adalah bapak rohani. Kami akan lakukan sesuatu. Kami akan. Dan waktu pulang saya ngobrol sama istri saya di mobil. Ya, ini anak begini. Terus bagaimana cara? Salah satu yang terbesit dalam pikiran saya, dia mesti diberi tanggung jawab. Dia mesti diberi kepercayaan. Entah belum tahu kepercayaan apa yang harus diberikan kepada dia. Pokoknya anak ini mesti harus dilatih. Dia harus diberi tanggung jawab. Mungkin dari tanggung jawab yang sederhana. Tujuannya hanya satu. Dia mesti keluar dari pola pikir yang salah itu. Saudara, bahkan sampai dia bilang begini, dalam kesaksian dia bilang, saya percaya Tuhan, tapi saya nggak percaya iblis itu ada. Saya nggak percaya setan itu ada. Nah, terus kami bilang begini, bagaimana mungkin bisa seperti itu? Di satu sisi kamu percaya Tuhan, tapi kamu nggak percaya iblis itu ada. Nah, bagi dia mungkin karena iblisnya Indonesia sama iblis dalam Alkitab mungkin beda. Kalau iblisnya Indonesia itu kan seram-seram. Rambutnya panjang, belakangnya bolong, suka gelantungan di pohon, atau pakai kain dibungkus, diikat semua, jalannya begini. Nah, itu setannya Indonesia mungkin seperti itu. Atau yang kecil, kepalanya botak, kepalanya gundul. Nah, itu setan yang dikenali Indonesia seperti itu. Nah, jadi dia dalam berpikir ya setan itu begitu. Jadi dia nggak percaya itu, dia bilang itu cuma cerita gitu. Nah, tapi kami bawa dia terus kepada firman Tuhan. Di dalam Alkitab kita cuma tunjukkan beberapa contoh. Yesus pernah dicobai iblis, dan ada beberapa cerita dan iblis itu ada, setan itu ada. Baru dia mulai terbuka. Nah, yang saya mau tekankan begini, ada orang-orang tertentu yang memang mereka sudah terkondisi dengan cara berpikir yang salah. Nah, cara berpikir ini yang mesti diterobos. Bagaimana Paulus bilang bahwa itu mesti dirobohkan, mesti diruntuhkan. Dan caranya hanya satu. Paulus bilang dengan kasih Tuhan. Dia harus diterobos, dia harus dirobohkan, hanya satu, dengan kasih. Karena itu tadi saya bilang betapa pentingnya perbuatan baik itu. Betapa penting kita melakukan kasih. Kita menerapkan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya bilang mungkin pertama kita lakukan, mungkin gak ada dampaknya. Tapi percayalah, setiap apa yang kita lakukan di dalamnya ada kuasa. Kuasa untuk meruntuhkan, kuasa untuk merobohkan cara berpikir yang salah, pola pikir yang menghalangi.
Apalagi di luar itu cuma contoh kecil di jemaat kami. Di luar sana ada banyak orang menolak Yesus sebagai Tuhan. Mereka percaya Yesus itu hanya nabi. Itulah tembok yang sudah dibangun bertahun-tahun. Salah satunya bagaimana kita robohkan itu. Berbuat baik. Berbuat kasih. Yang harus kita lakukan. Tadi saya bilang, jangan pernah mengharap apa yang kita lakukan instan langsung orangnya berubah. Tapi percayalah apa yang Bapak Ibu lakukan dalam perbuatan baik atau pernyataan kasih kepada orang, tadi saya katakan itu senjata yang sudah, itu peluru yang sedang saudara tujukan kepada seseorang untuk menghancurkan tembok yang membatasi, pola pikir yang mengurung mereka untuk tidak terbuka hatinya, terbuka pikirannya untuk percaya kepada Tuhan, menerima Tuhan. Nah, karena itu penting sekali. Karena itu Petrus katakan kepada orang percaya gereja waktu itu, bahwa Tuhan mengaruniakan kepada kita. Karena itu kepada imanmu harus ditambahkan kebajikan, penguasaan diri, semua harus ditambahkan di sana. Semua itu bicara untuk membangun hidup kita dari dalam, karakter kita, cara berpikir kita. Karena bagaimanapun dari sikap dan tindakan kita, tadi saya bilang, pastikan itu juga memancarkan kuasa Tuhan dari dalam diri kita. Sehingga apa yang kita lakukan, apa yang kita buat, percayalah di dalamnya ada kuasa yang menyertai. Ada kuasa Tuhan yang luar biasa yang menyertai. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi, yang pertama, dampak dari kuasa itu sekali lagi bekerja lebih ke dalam. Nah, sekarang yang kedua, apa dampak dari kuasa Tuhan itu bekerja di dalam kita? Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, yang kedua adalah dampak dari kuasa Tuhan itu untuk menyatakan kemuliaannya dan membuat orang yang belum percaya Yesus menjadi percaya. Pak Arifin seringkali menekankan, bahkan di beberapa suara gembala, dia mengutip Yohanes pasal 2, waktu Tuhan membuat mujizat di Kana. Keluarga itu yang kehabisan anggur, kemudian dia menyediakan anggur baru. Di bagian terakhir dari kisah itu diceritakan begini, bahwa ketika Yesus melakukan itu, maka disitulah murid-muridnya percaya. Waktu mereka melihat itu, baru mereka percaya bahwa kepada Yesus. Yesus adalah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tujuan dari kuasa apapun yang kita kerjakan. Nah, sekarang bicara tentang kuasa dari dalam kita. Yang tadi saya katakan, kalau tadi bentuk kepada karakter kita. Nah, sekarang kalau saudara pelayanan, saudara suka mendoakan orang sakit, atau saudara mendoakan orang yang punya masalah segala macam. Nah, Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, bahwa saya kutip pernyataan dari Pak Arifin tadi, nanti mungkin ada di pesan gembala. Orang sedikit sekali berubahnya dengan khotbah kita. Bukan berarti khotbah itu salah. Dengan khotbah kita yang bagus, tapi di dalam khotbah yang bagus itu, kita perlu ada kuasa mujizat di dalamnya. Perlu ada kuasa. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ini, tadi saya katakan bahwa ada banyak orang dalam hidup ini. Saya seringkali menjumpai orang yang sulit sekali berubah. Orang yang sulit sekali berubah dalam kehidupannya. Tadi saya istilahkan tembok itu. Orang yang sulit sekali percaya. Orang yang sulit sekali membuka hatinya. Orang yang sulit sekali, sekalipun kita sudah sampaikan kebenaran, sekalipun kita sudah ceritakan, tapi seolah-olah mereka tertutup sekali. Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, orang-orang seperti ini butuh melihat tanda. Mereka butuh melihat tanda. Tanda apa? Karena itu diperlukan mujizat buat mereka, untuk membongkar, untuk menerobos kehidupan mereka, supaya mereka terbuka terhadap Injil itu. Mereka mesti lihat dulu. Mereka mesti lihat sesuatu. Mereka mesti lihat tanda. Karena itu perlu di dalam pelayanan kita, perlu dalam kesaksian kita. Saudara, bahwa kuasa itu penting sekali di dalam kita. Kuasa itu bekerja melalui kita. Karena itu penting sekali untuk kita pun berjalan di dalam kuasa itu. Kita memiliki kuasa itu. Dan saya katakan sekali lagi, pastikan bahwa kuasa itu sudah ada di dalam kita. Bersama dengan kehadiran Roh Allah di dalam kita, Roh Kudus di dalam kita, dialah sumber kuasa itu. Nah, cuman yang sering kali terjadi adalah
kita jarang menggunakannya. Kita jarang untuk bekerja sama. Kita jarang sekali bagaimana menggunakan kuasa itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu penting sekali dampak dari kuasa itu. Kuasa atau mujizat yang terjadi di dalam kehidupan, dalam pelayanan kita. Penting sekali kita diperlengkapi dengan kuasa itu. Sebab kuasa itu membawa dampak buat orang berubah. Membawa dampak buat orang percaya kepada Tuhan. Disitulah mereka melihat, mereka mendengar, mereka merasakan bahwa kuasa itu terjadi dan bekerja di dalam mereka. Disitulah maka mereka membuka hati itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi dampak dari kuasa yang kedua. Tadi saya kutip dalam Yohanes pasal 2 itu, untuk supaya melaluinya nama Tuhan dipermuliakan dan orang percaya kepada Tuhan. Kuasa itu bukan untuk kita pamer. Kuasa itu bukan untuk membuat kita gagah. Kuasa itu bukan untuk membuat kita sombong. Saudara, dulu pernah waktu pelayanan di tahun-tahun sekitar 80-90-an masuk ke 2000, itu ada tren waktu itu, tren orang tumbang dalam roh. Didoakan, tumbang, ditiup, tumbang. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah itu trennya waktu itu begitu luar biasa. Nah, kami Tangerang waktu itu masuk ke BPD Jawa Barat. Saya ikut sebuah sidang majelis daerah di daerah Bogor, tapi ikut. Nah, di situ kemudian ada seorang hamba Tuhan, dia bertanya begini, dia bertanya kepada pembicara waktu itu yang menyampaikan di dalam sesi itu. Nah, dia bertanya begini, Pak, saya lihat orang lain didoakan, begitu ditumpang tangan jatuh, kok saya enggak jatuh-jatuh? Apakah saya enggak penuh dengan Roh Kudus? Apakah saya tidak dijamah Tuhan? Apakah Roh Kudus ini tidak bekerja pada saya? Apakah karena saya banyak dosanya? Saudara, pertanyaan itu saya masih ingat persis. Waktu dia bertanya seperti itu, puji Tuhan, karena dia bertanya, kemudian oleh narasumber dia diberikan penjelasan. Nah, cuman waktu itu tren, dan saya sendiri pernah mengalami itu. Saya mengalami, bukan saya pribadi, tapi dalam pelayanan teman-teman ada, bukan teman begitu, tapi jemaat yang memang sudah lama melayani gitu. Ketika mendoakan begitu, jadi kalau dia berdoa buat orang, kalau orang tumbang, dia merasa tuh sudah hebat. Dia merasa tuh sudah luar biasa, itu hidup yang paling luar biasa. Jadi kalau pendeta, kalau saya mendoakan orang gak tumbang, dia bilang, "Beda, kamu kurang kudus, kamu kurang urapan, kamu kurang urapan." Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, nah itu tren yang pernah terjadi pada saat itu. Nah, saya mau katakan, kuasa bekerja melalui kita itu bukan untuk itu. Bukan buat kita bangga, bukan buat kita menghakimi orang lain, bukan kita menyatakan orang lain, kamu gak bisa berdoa, kamu doamu kurang manjur, kamu gak bisa tumpang tangan aja, orang gak sembuh, malah orang mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saya berdoa orang bangkit, yang lumpuh berjalan. Nah, sekali lagi itu bukan untuk dibangga-banggakan, tapi tujuan dari kuasa itu jelas, bahwa nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, nah karena itu kita perlu hati-hati di dalam penggunaan kuasa itu. Kita perlu, nah seringkali tanpa sadar kita akan dibawa ke sana di area itu yang saya jelaskan. Apalagi kalau orang sudah terbiasa dalam pelayanan, kesembuhan ilahi, orang sudah terbiasa dalam pelayanan tertentu, mujizat tertentu. Kadang-kala memang dari gaya jalannya sudah kelihatan susah. Kakinya tuh nggak injak tanah. Melayang kalau jalannya. Nah, sekali lagi bahwa kuasa itu bukan untuk bangga. Kuasa itu bukan untuk membuat kita sombong. Bukan untuk membuat bahwa kita dipakai Tuhan. Oke, dipakai Tuhan. Tapi jangan sombong. Dipakai Tuhan, tapi jangan bangga. Jangan terus membandingkan diri dengan orang lain. Jangan terus melihat dan menghakimi orang lain. Nggak rohani, saya lebih rohani. Orang lain mungkin nggak penuh Roh Kudus, saya yang penuh Roh Kudus.
Orang lain penuh roh apa nggak tahu, tapi saya penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi kuasa itu, dampak kuasa itu di dalam kita, bekerja di dalam kita. Hati-hati ketika kita menggunakannya. Ketika kita kuasa itu Tuhan pakai hidup kita, sekali lagi harus tetap rendah hati. Tuhan pakai kita dalam hal apa saja. Saudara, bukan hanya mendoakan, seringkali juga mungkin puji-pujian, mungkin musik gitu. Karena mungkin di gereja, saya yang dipakai terus begitu. Jadi sudah penampilan sudah beda. Datang pun sudah sesuka hati. Kebaktian harusnya 4:30, datang jam 5 lewat. Karena merasa dipakai. Karena merasa, ya kalau nggak ada saya, nggak jalan. Nggak ada saya, nggak bisa apa-apa. Nah, ini kan bentuk kesombongan. Saudara, atau mungkin kita melayani. Saudara, dalam kehidupan saya paling waspada sekali, saya paling hati-hati. Dan ya sekalipun tadi saya katakan dipakai Tuhan seperti apapun, harus sadar itu kasih karunia. Itu anugerah Tuhan yang bekerja di dalam kita. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita baik, bukan karena apa-apa, tapi karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita dipakai Tuhan menjadi alat, kita bisa melayani orang lain, kita bisa mendoakan orang sakit, kita bisa melakukan sesuatu pelayanan apa, sekali lagi itu karena anugerah Tuhan, itu karena kasih karunia, bukan untuk dibanggakan, bukan untuk supaya kita membandingkan diri dengan orang lain, apalagi menghakimi orang lain. Kamu gak bisa, saya bisa, atau pendeta ini lebih hebat dari pendeta itu. Wah, gembala ini lebih hebat dari gembala itu. Sehingga nanti yang terjadi jemaat rame-rame, kita mau ke gereja yang hebat aja, yang gembalanya hebat. Kalau di sini di gedung Heartland nggak terlalu hebat lah, biasa-biasalah. Kita pindah ke tempat lain. Nah, jangan sampai terjadi seperti itu dalam nama Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dampak yang kedua dari kuasa itu adalah supaya di dalamnya nama Tuhan dipermuliakan dan banyak orang percaya kepada Tuhan. Yang terakhir dampak dari kuasa itu, saya kembali ke bulan lalu di dalam Lukas pasal 10 ayat 19, di sana dikatakan Tuhan memberikan kuasa itu kepada para murid dengan tujuan supaya kamu menginjak kalajengking, supaya kamu menginjak ular dan menahan kuasa musuh. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa itulah tujuan dampak dari kuasa itu, supaya kamu dapat di dalam melalui kuasa itu kamu bisa lakukan sesuatu, bukan hanya melakukan sesuatu. Kuasa kegelapan, kuasa penghancur itu, kamu punya kekuatan, kamu punya kuasa, otoritas yang diberikan oleh Allah untuk menginjak ular itu, untuk menginjak kalajengking itu. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah kalajengking, ular itu adalah simbol dari kegelapan itu, simbol dari kuasa kegelapan itu. Tapi perhatikan bahwa kuasa di dalam kita, Allah memberikan yang perlu otoritas itu kepada kita, hak penuh kepada kita untuk melakukan, untuk menginjak ular dan kalajengking itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan dampak dari kuasa itu, saudara yang dikasihi Tuhan, menahan kuasa musuh, menahan pekerjaan musuh itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, menahan pekerjaan musuh atau pekerjaan kuasa kegelapan itu. Saudara, paling tidak bagaimana caranya? Yang sederhana, simpel sekali, melalui kehidupan doa kita. Kehidupan doa, saudara, doa itu penting sekali bagi kita. Karena doa itu juga, di dalam doa kita melindungi orang lain. Saudara berdoa buat gembala saudara yang hari ini sedang pelayanan di Pekanbaru. Doa saudara tidak pernah sia-sia. Doa itu melindungi dia di dalam pelayanan. Atau saudara berdoa buat keluarga, saudara berdoa buat teman sepelayanan, saudara berdoa buat orang-orang di sekitarmu. Doa itu melindungi mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam doa itu, saya sering katakan bahwa di dalam perkataanmu ada kuasa. Di dalam perkataanmu ada kuasa. Walaupun engkau cuma mengucapkan, engkau hanya mengucap syukur kepada Tuhan, ketahuilah di dalam ucapan syukurmu itu ada kuasa di dalamnya. Apapun yang kau ngomong, ingat Alkitab bilang begini, Tuhan Yesus bilang begini, apapun yang kamu ikat di bumi ini terikat di sorga. Apapun yang kamu lepaskan di bumi ini terlepas juga di sorga.
Artinya bahwa saudara yang dikasihi Tuhan, kepada kita diberikan kuasa itu. Di dalam hidup kita ada kuasa itu yang bekerja, ada kuasa yang ada di dalam kita. Nah, ketika kita menggunakan kuasa itu, dampak dari kuasa itu adalah menginjak. Nah, tapi saya sarankan saudara jangan sengaja tangkap kalajengking kemudian saudara taruh tangan saudara atau kaki saudara, jangan sengaja lakukan saudara. Atau saudara cari ular kobra, king kobra, kemudian saudara taruh saudara kasih kaki saudara. Nah, dengan pemikiran, kan firman Tuhan bilang menginjak nggak akan mati. Saudara kasih kaki saudara, saudara sengaja untuk deketin. Nanti benar-benar bahwa yang terjadi ular itu berkuasa, bukan kita yang berkuasa, ularnya yang berkuasa. Saudara, jadi menginjak kalajengking, menginjak ular di sana. Nah, ini sebuah istilah, sebuah simbol di sana bahwa kita diberikan kekuatan, dampak kuasa yang bekerja melalui kita itu. Kita punya kekuatan untuk menghancurkan kuasa musuh. Kita punya kekuatan, kuasa di dalam diri kita yang Tuhan berikan untuk mengusir setan, untuk mengusir roh-roh jahat, untuk mengusir apapun. Kita punya kuasa di dalamnya. Karena itu saudara, ingat baik-baik. Saya sering bilang, kalau sama istri saya seringkali suka diskusi, tapi diskusi yang puncaknya mulai memanas begitu. Memanas. Hanya hati-hati dengan kata-kata. Hati-hati dengan omongan. Kadangkala begitu, apa yang saya ucapkan dan memang benar dalam kenyataan terjadi. Dia bilang itu kan, makanya jaga kata-katamu baik-baik. Seringkali saya suka balas lagi. Makanya juga jangan sembarang ngomong. Kan kejadian kan. Nah, maksud saya itu hanya mau menekankan begini, bahwa percayalah, ketika kuasa itu, kuasa Allah di dalam kita, maka apa yang kau katakan, ingat di dalamnya ada kuasa yang keluar dari mulutmu. Ada kuasa yang keluar dari sana. Nah, karena itu betapa hati-hatinya. Ada sebuah firman Tuhan bilang begini, Tuhan Yesus dalam doanya dia bilang begini, bahwa kamu nyatakan orang berdosa, maka berdosalah orang itu. Kamu menyatakan orang itu benar, maka benarlah orang itu. Kamu nyatakan orang itu diampuni, dosanya diampuni. Tapi kamu kalau menyatakan bahwa dosanya tidak diampuni, dosanya tidak diampuni. Nah, sebenarnya ini menggambarkan kepada kita bahwa betapa luar biasanya Tuhan itu memakai kehidupan kita. Betapa luar biasa Tuhan itu menyatakan kemuliaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan itu kan Allah itu roh. Nah, ketika dia menyatakan diri, kan dia perlu media, dia perlu sarana untuk menyatakan kebesarannya, menyatakan keagungan, kemuliaan. Nah, medianya siapa? Suatu ketika kami di ini acara Paskah saya ingat waktu yang khotbah Pak Jonathan Batiasina. Dia sempat menyinggung begini. Kalian pernah dengar kan dulu waktu tahun berapa tuh kerusuhan, tiba-tiba ada berita heboh di Matraman, di tembok itu muncul wajah Tuhan Yesus di sana. Kemudian orang mulai berbondong-bondong ramai untuk melihatnya. Nah terus Pak Kajo ini dia bilang begini, ya mungkin untuk kasus tertentu. Tapi ingat, prinsip dalam kerajaan Allah itu, Allah menyatakan diri itu tidak melalui benda mati. Allah menyatakan diri itu bukan melalui hewan, pohon, bukan. Tapi Allah menyatakan kebesaran, kemuliaan itu melalui saudara dan saya. Melalui kita lah orang melihat kebesaran Tuhan di dalam kita. Orang mengalami dan melihat kasih Tuhan melalui kehidupan kita, melalui gaya hidup kita. Disitulah orang melihat Tuhan. Jadi jangan percaya kalau orang bilang ada penampakan di tembok itu, ada Yesus muncul di sini, ada gambar ini. Ada jemaat kami, seorang ibu, dia bertanya begitu, Pak, tapi saya sering lihat di TikTok itu ada gambar begitu, gambar Tuhan Yesus. Itu benar-benar kok bisa matanya kedip-kedip begitu. Bisa, itu gambar Tuhan Yesus kok bisa nangis, bisa air matanya keluar. Nah saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan, dia bilang, Bu jangan percaya yang begitu. Tapi benar loh Pak. Terus ibu gimana? Ya saya kagum melihat seperti itu. Kok luar biasa ya. Nah saudara yang dikasih Tuhan, nah sekali lagi intinya saya mau katakan, Tuhan
menyatakan kemuliaan, kebesaran, keagungannya, dia tidak pakai sarana yang lain, tapi dia pakai hidupmu dan hidupku. Dari hidupmu dan hidupkulah dia menyatakan kasihnya, dia menyatakan kebesarannya, kemuliaan, kuasanya melalui kita. Karena itu kita ini sebagai alat, sebagai sarana, Tuhan bekerja sama dengan kita. Melalui kitalah dia menyatakan kuasa. Melalui kitalah ketika orang sembuh, supaya orang tahu bahwa yang menyembuhkan itu adalah Allah. Yang menyembuh, disitulah Allah menyatakan dirinya, disitu Allah menyatakan kebesarannya ketika orang sembuh. Ketika orang dibantu, ketika orang ditolong, disitulah orang melihat bahwa Tuhan itu baik. Disitulah orang melihat, mengerti bahwa betul Allah itu penuh kasih. Nah, sekali lagi Allah itu menyatakan kemuliaannya tidak melalui sarana-sarana yang lain, tidak melalui alat-alat atau benda-benda yang lain, tapi dia pakai hidupmu dan dia pakai hidupku. Melalui kitalah dia menyatakan kebesarannya, dia menyatakan kemuliaan dan keagungannya melalui saudara dan saya. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nah sekali lagi dampak kuasa, pentingnya kuasa itu bekerja di dalam kita, melalui kita, untuk supaya kita menyatakan kebesaran Tuhan, supaya kita menyatakan kemuliaan Tuhan, kita menyatakan keagungan Tuhan, supaya tadi saya katakan nama Tuhan dipermuliakan dan semakin banyak orang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu dampak dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Kita menghalangi. Terakhir tadi saya cerita bahwa melalui doa kita. Nah, karena itu jangan pernah menganggap remeh doa saudara. Sudah berdoa buat keluargamu. Kalau ibu-ibu berdoa buat suamimu, ingat bahwa di dalam doamu itu ada kuasa yang menyertai, melindungi. Suami yang berdoa buat istrimu, orang tua yang berdoa buat anak-anakmu, percayalah bahwa di dalam doamu itu, di sana ada kuasa Tuhan yang menyertai. Ada perlindungan Tuhan di dalamnya. Karena itu tadi saya katakan bahwa hati-hati bahwa di dalam kata-kata kita, di dalam perbuatan kita, di sana selalu disertai Tuhan. Apalagi ketika kita melakukannya untuk tujuan kemuliaan Tuhan, kita melakukannya untuk tujuan supaya kerajaan Allah itu ditegakkan, maka percayalah di dalamnya ada kuasa yang menyertai. Kuasa itu bekerja di dalamnya, nah, termasuk di dalam kata-kata kita, termasuk di dalam doa kita. Nah, karena itu jangan pernah menganggap remeh doa itu. Di dalam doa itu ada kuasa. Di dalam doa, entah itu doa yang berbentuk permintaan ataupun ucapan syukur atau apa saja, ingat bahwa di dalamnya ada kuasa yang keluar dari dalamnya. Karena kuasa itu menyertai apa yang kita katakan, kuasa itu menyertai apa yang kita kerjakan. Seperti Tuhan Yesus ketika mengatakan, Markus menulis bahwa ketika murid-murid waktu mereka mulai melayani, nah di sana dikatakan tanda-tanda itu menyertai apa yang mereka kerjakan. Tanda-tanda mujizat menyertai apa? Menyertai pelayanan mereka. Nah saudara, bukan hanya saja tadi saya bilang berdoa, tapi apa yang mereka katakan, firman yang mereka sampaikan, kebenaran yang mereka sampaikan, di dalamnya ada kuasa yang memerdekakan, kuasa yang membebaskan, kuasa yang memulihkan, ada kuasa di dalamnya. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, itulah 3 dampak dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah doa saya kiranya Tuhan memberkati saudara, kiranya Tuhan selalu menolong kita untuk memahami. Sekali lagi saya simpulkan, kuasa pertama, dampak pertama bekerja ke dalam kita, ke dalam diri kita, untuk menyempurnakan kita. Petrus katakan supaya kodrat ilahi itu kembali kepada hidupmu. Sifat Kristus itu, penyempurnaan kepada gambar Kristus itu mulai terbentuk di sana. Yang kedua, supaya di dalamnya nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang datang kepada Tuhan. Melalui kitalah Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan menyatakan kuasa, kasih dan kebesarannya melalui kita. Dan yang terakhir adalah supaya melalui kita dampak itu, kita menginjak yang namanya kalajengking, kita menginjak kepala ular, kita menginjak, kita menahan kuasa musuh. Tuhan memberkati.